Sudah berapa kali aku menyalahkanmu? Kali ini giliranmu yang menyalahkanku. Dengan sekejap tubuhnya, sosok Molly tiba-tiba menghilang, dan dia menyerbu menuju markas inti masyarakat naga hitam untuk mengenang pemimpin bandit cemerlang. Dia sangat gembira saat Molly pergi ke markas besar bandit cemerlang. Masyarakat naga hitam, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta selatan ketakutan. Ketika kota Nanyuan sangat terguncang, Qin Chen melihat ke langit luas di luar kota Nanyuan. Boom! Sebuah sungai hitam yang besar, terbungkus dalam nafas jalan besar, tiba-tiba tenggelam ke dalam naga hitam di atasnya dari markas besar masyarakat naga hitam. Di atas nenek moyang masyarakat naga hitam, aura menakutkan dan menindas langsung meletus di seluruh laut alam semesta selatan. Qin Chen saling memandang. Dia di sini. Chu Yueli, Yu Exin, Saroye, dan yang lainnya semuanya mengangkat kepala ketakutan. Di atas langit, klon nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Qin Chen juga menatapnya dengan tenang. Nenek moyang masyarakat naga hitam berkata dengan dingin, "Saya harap ketika Anda berlutut di kaki saya di masa depan, Anda akan memiliki keberanian seperti sekarang." Kata-kata itu jatuh. Langit di seluruh kota Nanyuan berubah suram seketika, seolah berubah dari siang ke malam. Sosok leluhur masyarakat naga hitam tiba-tiba menghilang, dan sungai hitam panjang muncul di langit. Langit seperti sungai yang marah. Naga itu meraung dan mengaum, menutupi seluruh Cosmic Sea Avenue di atas kota Nanyuan. Saya tidak bisa merasakan Universe Sea Avenue lagi. Jalan persepsi terhalang. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan memandang ke langit dengan ngeri. Lautan hitam menutupi seluruh langit, membuat langit di kota Nanyuan benar-benar gelap. Perasaan kiamat langsung melekat di benak setiap praktisi. Qin Chen memandang menatap langit yang gelap, lautan gelap menyebar seperti sangkar keputusasaan, dan aura kekacauan dan kehancuran turun. Tiba-tiba wajah besar leluhur masyarakat naga hitam muncul di lautan gelap. Boom! Di bawah permukaan besar, lautan gelap yang tak berujung seperti langit yang runtuh. Ia menekan langsung seluruh kota Nanyuan. Ia ingin membunuh semua praktisi di kota Nanyuan. "Tuan, ayolah, izinkan saya memblokir itu untukmu." Saroye tiba-tiba melayang di udara, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dia sebenarnya mendekati level Kaisar Puncak. Dia membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan magis yang menakutkan melonjak ke langit, berubah menjadi lubang hitam dan menari, mencoba menelan naga hitam di lautan yang gelap gulita. Asal-usul klon nenek moyang masyarakat naga hitam tersedot keluar. Boom! Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Puncak. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan magisnya, dia tidak dapat mengeluarkan klon dari leluhur masyarakat naga hitam. Qin Chen tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang ke lautan gelap yang turun. Laut mati, bangkit, gemuruh. Saya melihat sungai niat membunuh yang gelap tak berujung, mengalir dalam sekejap, menyapu dunia luas yang tak berujung. Jika menurut Anda buku ini bagus, silakan tempelkan URL berikut untuk dibagikan kepada Anda. Bab 5839. Benar-benar bodoh. Sungai-sungai gelap yang luas, yang tidak kalah dengan lautan gelap nenek moyang masyarakat naga hitam, naik ke langit dalam sekejap. Di antara banyak kekuatan magis yang telah saya kembangkan, yang memiliki cakupan terluas, kekuatan terkuat, dan kemampuan untuk menghindari pengakuan berasal dari dunia bawah adalah kekuatan pembunuh yang tak ada habisnya dari Kaisar Dewa Senior, pikir Qin Chen. Saat ini, Qin Chen memiliki banyak kartu truf, seperti Istana 10 Kesengsaraan, Sungai Orang Mati, dan Tubuh Dimensi Tinggi. Tapi banyak dari mereka yang berasal dari jurang maut, terkait erat dengan dunia bawah, atau terlalu menakutkan untuk diungkap dengan mudah. Niat membunuh laut mati diwarisi dari pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik. Pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik berasal dari dunia bawah, dan itu juga merupakan kekuatan jalan besar yang paling dipahami Qin Chen. Bangun, pikir Qin Chen. Lampu pedang hitam legam yang besar dan besar melayang, dan 100.000 lampu pedang melayang di langit pada saat yang bersamaan. Hah! Nenek moyang masyarakat naga hitam, yang telah berubah menjadi dunia lautan tak berujung, mencibir di sudut mulutnya dan melihat pemandangan ini dengan jijik.
Meskipun dia terkejut bahwa Qin Chen dapat mengerahkan kekuatan kaisar sebesar itu, saat orang kuat bertarung, perbandingannya bukan ukuran jangkauan serangannya, tapi kekuatan-kekuatan serangannya. Meskipun dia hanyalah tiruan, dunia lautan luas yang dia ubah benar-benar mengandung jejak asal-usul kaisar ilahi. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar seperti Qin Chen? Bunuh! Qin Chen melihat ke langit dan berteriak. Ledakan! 100.000 lampu pedang hitam legam, berisi kekuatan mengerikan dari dewa pembunuh, ditebas secara bersamaan, berubah menjadi pedang pembunuh tanpa akhir untuk menghancurkan dunia. Ini adalah gerakan pembunuhan mengerikan yang disadari Qin Chen saat dia terus memahami niat membunuh kaisar ilahi. Pedang pembunuh menghancurkan dunia. Setiap pedang berisi aturan niat membunuh yang paling menakutkan, dan menggabungkan sedikit pemahaman Qin Chen tentang jalan luar angkasa, mengejar sifat mematikan yang paling menakutkan. Dan, yang paling penting adalah setiap 100 aura pedang niat membunuh dicampur dengan setetes air laut mati yang tak ada habisnya dari pendahulu kaisar dewa pembunuh kontra pembunuh air. Menggunakan niat membunuh untuk meledak di air laut mati kaisar dewa senior adalah cara termudah bagi Qin Chen untuk dengan mudah melepaskan serangan mengerikan seperti itu. Dan beban pada tubuh dan jiwanya akan jauh lebih kecil. Ledakan. 100.000 energi pedang dengan niat membunuh naik ke langit, langsung membunuh leluhur masyarakat naga hitam. Itu saja. Leluhur masyarakat naga hitam tertawa sinis, dan lautan gelap yang menakutkan turun dalam sekejap, mencoba memusnahkan 100.000 energi pedang. Boom! Dua kekuatan menakutkan bertabrakan dalam sekejap, langit runtuh dan bumi hancur. 100.000 energi pedang meledak pada saat yang sama, menebas dengan parah di bawah lautan gelap nenek moyang naga hitam masyarakat. Lautan gelap yang tak berujung hancur total, semuanya meledak berkeping-keping dan terus-menerus dimusnahkan dan dihancurkan oleh ratusan ribu energi pedang Qin Chen. Di bawah cahaya pedang yang nakal, ruang itu meledak secara langsung, dan lapisan ruang terdalam muncul samar-samar, memperlihatkan dinding membran ruang angkasa. Dan dinding membran itu langsung terkoyak dan membuka retakan. Di luar retakan, kekuatan ruang angkasa yang sangat kacau menyapu ayo. Bum bum bum. Lautan gelap yang diubah oleh nenek moyang masyarakat naga hitam terus melonjak, dan di bawah energi pedang Qin Chen, keduanya saling memusnahkan dan terus mencair. Terlihat dengan mata telanjang, lautan gelap gulita yang semula menyelimuti seluruh kota Nanyuan terkoyak dengan celah yang sangat besar dalam sekejap. Memperlihatkan kehampaan laut semesta selatan di luar kota Nanyuan, dan kekuatan jalan besar kota Nanyuan. Laut semesta datang lagi. Saya merasakan jalan lautan alam semesta lagi. Lautan gelap yang diinkarnasi oleh nenek moyang masyarakat naga hitam telah terkoyak. Petik 2. Ya Tuhan, apakah saya terpesona? Ini. Semua praktisi memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dengan ketakutan dan kengerian di wajah mereka. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan besar setingkat kaisar bisa merobek lautan luas yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik dewa kaisar? Kamu benar-benar menyakitiku. Kekuatan macam apa ini? Wajah besar leluhur masyarakat naga hitam muncul, dan dia memandang Qin Chen di bawah dengan ekspresi tidak percaya. Dia adalah kaisar dewa yang kuat. Bahkan jika yang datang sekarang hanyalah tiruan dari tubuh aslinya, apakah itu masih merupakan sumber tingkat kaisar dewa? Mengapa itu dirusak oleh Qin Chen? Pedang Daoqi ini berisi nafas kaisar dewa. Kamu bukan kaisar yang kuat, kamu adalah kaisar dewa. Tidak, tapi nafas di tubuhmu jelas hanya nafas kaisar agung. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengaktifkan aura kaisar dewa di alam kaisar agung? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan histeris. Sejak menerobos kaisar dewa, dia tidak pernah terluka olehnya. Kaisar yang kuat. Sangat tidak masuk akal untuk mengendalikan aura kaisar ilahi dengan tubuh kaisar agung. Itu karena kamu bodoh. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan ombak laut mati di bawah kakinya. Seperti dewa, dia menatap dunia luas nenek moyang masyarakat naga hitam. Siapa yang bilang Anda bahwa kaisar yang kuat tidak dapat mengendalikan aura kaisar dewa? Nah,
Bagaimana jika orang-orang seperti Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siu dapat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melangkah ke tahap setengah langkah Kaisar Dewa? Merasakan jejak kekuatan Kaisar Dewa, dan mengendalikan jejak aura Kaisar Dewa dengan bakatku. Terlebih lagi, jika kamu belum memasuki alam Kaisar Dewa, kamu tidak dapat mengendalikan nafas Kaisar Dewa. Itu karena kamu tidak memiliki latar belakang dan latar belakang. Qin Chen mencibir, jika Anda memiliki seorang penatua seperti Kaisar Dewa, Anda tidak akan berpikir begitu. Kaisar Dewa Penatua, ada ketidakpercayaan pada wajah besar leluhur masyarakat naga hitam di langit. Kaisar Dewa yang lebih tua dapat membiarkan Anda, seorang Kaisar Agung, mengendalikan nafas Kaisar Dewa. Kenapa saya, Kaisar Dewa, tidak mengetahuinya? Salah. Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut. Lagi pula, dia tidak memiliki latar belakang khusus. Dia berhasil menerobos Kaisar Ilahi dengan mengandalkan metode khusus itu. Semakin lama dia berlatih di alam Kaisar Ilahi, semakin dalam dan menakutkan dia menyadarinya. Mengapa dia tinggal di sudut laut semesta selatan selama bertahun-tahun? Hanya untuk mendirikan organisasi gelap seperti masyarakat naga hitam untuk mengambil sumber daya dari laut semesta selatan ini, alih-alih pergi ke laut semesta yang luas seperti Tian Wai Tian. Membangun organisasi besar di setiap wilayah. Dibandingkan dengan lautan kosmik yang luas, sumber daya laut kosmik selatan terlalu buruk. Alasan sebenarnya adalah setelah memasuki Kaisar Dewa, dia semakin menyadari kengerian dunia ini. Kaisar Ilahi adalah kekuatan tempur paling kuat di lautan alam semesta, tetapi ia sama sekali tidak terkalahkan. Kamu, apa latar belakangmu? Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Qin Chen di bawah dan Saroye di sampingnya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Membiarkan seorang Kaisar Agung mengendalikan aura Kaisar Ilahi, setidaknya dengan kekuatannya saat ini, itu mustahil. Mengapa saya harus menjawab Anda? Qin Chen berdiri dengan bangga di langit dengan mata dingin, Anda, masyarakat naga hitam, yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Jadi Anda harus menanggung konsekuensi membuat saya marah. Ekspresi tercekik, meskipun ini adalah fakta, tetapi Qin Chen adalah salah satu yang besar. Kaisar terus memanggilku Kaisar di hadapannya, dan juga berkata bahwa dia akan menahan amarahnya, yang membuat nenek moyang para masyarakat naga hitam mau tidak mau merasa marah dan marah. Dia adalah Kaisar Dewa yang kuat. Pernahkah Anda begitu dibenci? Apa menurutmu kamu bisa menantang Kaisar Dewa ini dengan mengendalikan jejak aura Kaisar Dewa? Kaisar Dewa setempat akan memberitahumu bahwa jarak antara Kaisar Dewa dan Kaisar Agung tidak bisa diatasi dengan kekuatan beberapa Kaisar Dewa. Boom! Di atas langit, dunia lautan yang tak berujung tiba-tiba menyusut, dan di hadapan semua orang, dengan cepat mengembun menjadi sosok yang mencapai langit. Berubah menjadi penampakan leluhur masyarakat naga hitam. Transformasi. Konfrontasi sebelumnya membuat nenek moyang masyarakat naga hitam memahami bahwa apa yang dia miliki di kota Nanyuan sekarang hanyalah sinar dari asal-usul Kaisar Ilahi. Itu telah berubah menjadi dunia lautan yang begitu luas di hadapan master seperti Qin Chen. Untuk pria kuat yang memiliki sedikit aura Kaisar Ilahi, kekuatannya tersebar. Hanya dengan berkonsentrasi dia dapat mengabaikan serangan Qin Chen dan membunuhnya. Sekarang aku, Kaisar Dewa, ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki, mati. Leluhur masyarakat naga hitam meraung, melangkah maju dengan tubuh besarnya, mengulurkan tangan besarnya, dan dengan kasar menekan Qin Chen. Pergi. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dan niat membunuh di tubuhnya melesat langsung ke langit, menghalangi tubuhnya. Itu tipuan kecil, hancurkan. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Ilahi meledak, dan dipusatkan pada satu titik oleh leluhur masyarakat naga hitam, dan tiba-tiba menembus. Dengan letusan, celah besar muncul di lautan tak berujung di sekitar Qin Chen. Tinju seperti bintang menembus celah itu, meledak ke dalam kehampaan, dan menabrak Qin Chen. Ledakan. Seolah-olah langit hancur dan bumi hancur, kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa seperti gunung berapi yang meletus, mengalir ke tubuh Qin Chen di sepanjang tinju leluhur masyarakat naga hitam. Mencoba merobek tubuh Kaisarnya. Setelah mengetahui kekuatan mengerikan dari Qin Chen, leluhur masyarakat naga hitam mulai berusaha sekuat tenaga. Dampak berat Kaisar Dewa itu tidak bisa dihancurkan.
Bahkan tubuh Kaisar Agung setengah setingkat Kaisar Dewa akan meledak seketika dan berubah menjadi abu dan dimusnahkan. Namun, ketika kekuatan besar nenek moyang masyarakat naga hitam menghantam tubuh Qin Chen, tubuh Qin Chen seperti batu gunung yang kokoh, tidak bergerak. Ledakan. Kekuatan mengerikan meledak di dadanya. Jubah Qin Chen terkoyak, dan puluhan rambut di dadanya terpotong-potong di tempat. Kulitnya sedikit merah, dengan kapiler kecil pecah, tetapi daging dan darahnya tidak ada yang salah sama sekali. Selain itu, asal-usul kaisar yang menakutkan beredar, dan dalam sekejap mata, dada Qin Chen yang sedikit merah dengan cepat kembali menjadi putih. Dan rambut yang patah dengan cepat tumbuh kembali dan kembali ke keadaan semula. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa yang kuat, aku benar-benar terluka akibat pukulan ini. Qin Chen merasakan kekuatan leluhur masyarakat naga hitam mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menyatu dengan asal mula alam semesta asli dan merasakan jejak kekuatan dimensi tinggi. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan Kaisar Dewa setengah langkah seperti Great Sage Siyu dan Mo Yun Gubo. Meskipun nenek moyang masyarakat naga hitam di depannya hanyalah tiruan yang berisi jejak asal-usul Kaisar Dewa, kekuatan yang meledak terlalu menakutkan. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam datang sendiri, saya pasti akan terluka jika saya berani menahan pukulan ini. Qin Chen menghela nafas. Saya masih terlalu lemah. Qin Chen menghela nafas di sini, sementara leluhur masyarakat naga hitam di seberangnya benar-benar bingung. Bab 5840, belum selesai. Apa, orang ini benar-benar menahan pukulanku dengan tubuh fisiknya? Kaisar Dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam, sangat terkejut seperti saat ini. Rasanya seperti melihat hantu. Karena ini sepenuhnya di luar pengetahuannya. Seorang kaisar yang hebat tidak hanya menahan serangannya, tetapi juga hanya menghancurkan beberapa helai rambut. Tubuh fisik Kaisar Agung diubah dari Dao Agung Laut Semesta. Perpaduan evolusioner macam apa yang dimiliki tubuh fisik putra ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Nenek moyang masyarakat naga hitam diam-diam terkejut, matanya melonjak dengan niat membunuh dan dipenuhi ketakutan. Agar Qin Chen memiliki kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan di alam Kaisar Agung, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada keluarga kuno yang sangat besar di belakang putra ini. Generasi kedua. Jejak kesungguhan melewati kedalaman mata leluhur masyarakat naga hitam. Namun segera, matanya menjadi tegas kembali, menunjukkan sedikit rasa dingin. Bagaimana dengan generasi kedua? Dia adalah leluhur Kaisar Ilahi, raksasa tertinggi. Qin Chen di depannya begitu sombong dan mendominasi dia, memprovokasi Kaisar Ilahi dengan ranah Kaisar Agung, kekuatan di belakangnya tidak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya, nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan sedikit api. Putra ini berada di alam Kaisar Agung dan tubuh fisiknya sangat kuat, benda spiritual yang berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, maka memikirkan hal ini, leluhur masyarakat naga hitam langsung menjadi antusias. Bagaimanapun, dia bukan dari keluarga kuno di alam semesta seperti klan Komodo. Yang paling tidak dia miliki adalah rahasia dan kekuatan magis terbaik yang diwarisi dari zaman kuno, masa depannya tidak akan terbatas. Malam gelap akan datang, teknik bintang Dewa Meteor. Nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba melayang di langit, dan di matanya, ada bintang-bintang gelap yang muncul satu demi satu. Dan masing-masing membawa kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa. Langit luas muncul dalam sekejap. Berdengung. Aura jalan yang tak terlihat turun, dan seluruh dunia kota Nanyuan tiba-tiba berubah menjadi kegelapan, seolah memasuki lautan bintang mati, tanpa cahaya sama sekali. Itu. Mata Qin Chen menyipit. Serangan jiwa tingkat Kaisar Dewa. Ledakan. Qin Chen merasa segala sesuatu di depannya telah menghilang. Yang bisa dia lihat di dunia hanyalah bintang-bintang hitam yang menjulang tak berujung. Bintang-bintang ini sangat besar dan pada saat yang sama bobrok. Masing-masing membawa aura kehancuran yang mematikan kali lebih menakutkan dari serangan jiwa sebelumnya dari Sage Agung Siyu dan Mo Yun Gubo. Qin Chen, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik rahasia jiwaku, Mi. Suara leluhur masyarakat naga hitam terdengar keras, dan dengan serangan jiwa yang aneh,
suara itu tiba seketika. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam terus-menerus melemahkan jiwa dan kemauannya dalam jangka waktu yang lama. Dan telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Mengetahui bahwa kekuatan fisik Qin Chen sangat menakutkan, dia segera mulai mengubah metode serangannya dan berusaha sekuat tenaga. Tubuh fisik Qin Chen sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan magis dan rahasia untuk dibangun. Tetapi jiwanya dan harus melalui kesulitan dan pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia secara bertahap menjadi lebih kuat. Saya tidak percaya itu jiwanya dan kemauan dapat dibandingkan dengan miliknya. Sama menakutkannya dengan tubuh fisik. Nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan kekuatan magisnya, dan bintang-bintang gelap seperti meteor yang jatuh. Normal, dalam sekejap, itu menabrak kehendak jiwa Qin Chen dan memasuki lautan jiwa Qin Chen. Apa? Begitu dia memasuki lautan jiwa Qin Chen, ekspresi leluhur masyarakat naga hitam tiba-tiba menjadi bingung. Apa yang dia lihat di hadapannya adalah lautan jiwa yang tak terbatas dan hampir tak terlihat. Lautan jiwa ini terus melonjak. Kekuatan jiwa sehitam tinta, dan dengan tekanan jiwa yang menakutkan, memberikan nenek moyang masyarakat naga hitam itu terasa seperti manusia memasuki laut dalam yang luas. Aura yang tak terbatas itu membuatnya menderita fobia laut dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kaisar kecil bisa memiliki lautan jiwa yang begitu luas? Nenek moyang masyarakat naga hitam tercengang. Pada saat ini, dia tergantung di atas lautan jiwa Qin Chen, seperti seekor gajah yang terbang ke langit di atas laut. Saya pikir saya sudah cukup besar, tapi saya tidak pernah berpikir saya layak disebutkan sama sekali. Tidak mungkin. Meskipun lautan jiwa di bawah sangat besar, itu pasti hanya ilusi. Itu hanya pemandangan ilusi. Kata leluhur masyarakat naga hitam dengan mata galak. Hancurkan. Bintang-bintang gelap berjatuhan satu demi satu, dengan cepat menghantam lautan jiwa Qin Chen, dan segera menciptakan gelombang besar, tetapi dibandingkan dengan lautan jiwa Qin Chen yang tak terbatas. Dampaknya seperti sedikit di laut tidak membuat gelombang apapun. Bintang meteorit yang dapat dengan mudah menghancurkan jiwa seorang kaisar menjadi berkeping-keping. Dalam kasus Qin Chen, mereka hanya memercikkan beberapa gelombang. Seperti batu yang tenggelam ke laut. Kenapa? Bagaimana ini bisa dilakukan? Mata leluhur masyarakat naga hitam tampak kusam dan ekspresinya sedikit histeris. Meskipun dia hanyalah tiruan, dia tetaplah kaisar dewa yang kuat. Dalam pemahamannya, bahkan lautan jiwa seorang kaisar puncak seperti kolam di matanya, atau paling banyak selokan sungai kecil. Tapi lautan jiwa Qin Chen yang menakutkan di depannya seperti lautan luas. Ledakan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, tetapi mereka seperti batu yang tenggelam ke lautan. Mereka langsung tertelan di lautan luas dan menghilang tanpa jejak. Apakah ini serangan kehendak kaisar ilahimu yang agung? Suara gemuruh Qin Chen tiba-tiba terdengar di lautan jiwa. Kamu sangat lemah, mengapa kamu menggelitikku? Qin Chen menghela nafas, sedikit kecewa. Setelah menyatu dengan alam semesta asli dan melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi, dia telah melihat terlalu banyak orang yang berkuasa. Ketika dia pertama kali melihat Guru Tao di dunia bawah, teror keinginan yang datang dari dimensi yang lebih tinggi memberi Qin Chen perasaan bahwa pihak lain dapat menghapus dan memusnahkannya hanya dengan satu pikiran. Kemudian, keinginannya lolos ke jurang maut, dan dia juga menyaksikan konfrontasi antara Dewa Hades dan orang kuat jurang maut. Benturan pikiran spiritual mereka membentuk badai jiwa yang dapat menghancurkan miliaran pesawat. Sebagai perbandingan, serangan spiritual nenek moyang masyarakat naga hitam di depannya sama berdengungnya dengan nyamuk, itu terlalu jauh. Kupikir serangan jiwa dari nenek moyang perkumpulan naga hitam bisa membawa beberapa ujian pada pertahanan jiwaku. Siapa yang tahu kalau serangan itu sangat lemah. Bahkan jika itu hanya tiruan, itu terlalu ceroboh. Itu kuat pada di luar tetapi kuat di dalam. Kekuatan 3 detik. Qin Chen mendongak. Jika hanya itu, pergilah. Pikir Qin Chen. Ledakan. Di lautan jiwanya, cahaya pedang miliaran jiwa tiba-tiba muncul. Cahaya pedang itu begitu agung sehingga menyapu seluruh dunia dalam sekejap, langsung memusnahkan kehendak jiwa nenek moyang masyarakat naga hitam yang diasimilasi dan diserap oleh lautan jiwanya.
Di langit di atas kota Nanyuan, langit dan bumi yang semula tenggelam dalam kegelapan tiba-tiba menjadi cerah, membuat dunia menjadi cerah. Engah, klon nenek moyang masyarakat naga hitam bergoyang, jiwanya berdenyut, dan klon kaisar dewa yang menakutkan gemetar samar, seolah-olah akan runtuh. Qin Chen menatap leluhur masyarakat naga hitam, leluhur masyarakat naga hitam, seranganmu sudah berakhir. Apakah ini giliranku? Kamu, nenek moyang masyarakat naga hitam melihat Qin Chen bertahan terhadap kekuatan fisik dan spiritualnya. Dua serangan besar, seseorang pasti merasa takut. Pada saat ini, Qin Chen berdiri di tempat, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meraih leluhur masyarakat naga hitam di kehampaan. Telapak tangannya seperti penjara, berisi aturan tata ruang yang menakutkan, yang langsung menyelimuti dada leluhur masyarakat naga hitam. Berdengung, kekuatan ruang tak kasat mata lewat, seperti hantu, sehingga nenek moyang masyarakat naga hitam tidak mungkin bisa menyingkir. Engah, saat berikutnya, leluhur masyarakat naga hitam merasa seolah-olah bagian dalam dadanya dicengkeram oleh kekuatan yang menakutkan. Dengan letupan, sebuah lubang besar muncul tepat di dadanya. Sebuah lubang tak kasat mata ditarik keluar dan ditembus langsung ke dadanya. Pada saat yang sama, sumber murni Kaisar Dewa tertinggal di tangan Qin Chen, dan sepenuhnya ditangkap oleh Qin Chen. Kamu mengambil sinar asal-usul Kaisar Dewaku. Nenek moyang masyarakat naga hitam dengan cepat memperbaiki tubuhnya dengan ekspresi ngeri, kekuatan magis macam apa ini? Mengapa asal-usul Kaisar Dewaku bisa diambil? Pergi, karena itu hanya tiruan, tubuh leluhur masyarakat naga hitam tidak memiliki hati Kaisar Dewa. Jika tidak, Qin Chen bahkan mungkin akan mengambil hati Kaisar Dewa di klonnya. Tapi gumpalan asal-usul Kaisar Dewa ini juga merupakan 1/10 dari asal-usul Kaisar Dewa yang terkandung dalam klonnya, menghilangkan 1/10 asal-usul Kaisar Dewa lebih kuat daripada menghilangkan hati Kaisar Dewa perbedaan. Hah, kamu hanya mengambil jejak asal-usul Kaisar Dewa, merepotkan. Qin Chen melihat asal-usul Kaisar Dewa yang tertinggal di tangannya, menyimpannya, dan sedikit mengernyit. Jika tubuh aslinya sangat bagus, setelah hati Kaisar Dewa dikeluarkan, leluhur masyarakat naga hitam mungkin hanya memiliki 1/10 dari tingkat kultivasinya yang tersisa. Tidak seperti sekarang di mana dia hanya dapat mengeluarkan 1/10 kekuatan aslinya pada satu waktu. Itu saja, keluarkan saja beberapa kali lagi. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan tangannya pada saat yang bersamaan. Ledakan, dua kekuatan penangkapan yang menakutkan langsung menyelimuti dada kiri dan kanan nenek moyang masyarakat naga hitam. Tidak, nenek moyang masyarakat naga hitam tahu ada yang tidak beres, dan buru-buru mencoba melawan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ada dua letupan. Dan lubang besar muncul di dada kiri dan kanannya, dan dua Kaisar Dewa lagi sumber muncul. Itu diambil langsung dari tubuhnya dan jatuh ke tangan Qin Chen. Ayo lagi. Menyingkirkan asal-usul kedua Kaisar Ilahi ini, Qin Chen mengambil tindakan lagi. Kepulan. Dalam sekejap, lubang hitam pekat muncul satu demi satu di tubuh leluhur masyarakat naga hitam, dan gumpalan asal-usul Kaisar Dewa klon tersebut dijarah lagi dan lagi. Tidak, nenek moyang masyarakat naga hitam merasa bahwa kekuatannya menghilang dengan cepat saat Qin Chen terus menggali ke dalam hatinya. Berhenti. Leluhur masyarakat naga hitam meraung marah dan buru-buru naik ke langit. Dengan raungan, sungai hitam niat membunuh yang tak berujung langsung menyelimuti seluruh kota Nanyuan dan menghentikannya. Jangan lari terburu-buru, aku belum menyelesaikannya. Qin Chen mendongak dan berkata sambil tersenyum.